Oke, bertemu lagi dengan channel TV Anime, yang membahas seputar anime teori atau spoiler keren dan fakta di anime One Piece. Langsung saja ke alur ceritanya, check it out. Inisial D, sampai saat ini masih menjadi misteri terbesar di dunia One Piece. Seperti yang kita tahu ada banyak orang hebat yang mempunyai huruf D di tengah nama mereka. Tetapi apa sebenarnya arti ataupun makna dari D? Masihlah belum juga diketahui hingga saat ini. Tetapi dari rumor-rumor yang beredar, inisial D diyakini berhubungan dengan perang terbesar yang akan menjadi pertempuran akhir pada alur cerita One Piece. Di video kali ini Minin akan membahas hal-hal yang mengejutkan tentang inisial D yang akan segera mendatangkan fajar. Menurut Minin tujuan dari semua itu kemungkinan tertuju pada diri Luffy, mengingat Luffy mempunyai nama D di namanya, dan Luffy juga sudah jelas adalah salah satu penyandang nama D. Yang dituju sebagai salah satu orang yang akan mendatangkan fajar bagi dunia. Sedangkan nakama Luffy ataupun kawan-kawan Luffy, bisa dianggap sebagai orang-orang yang penting, yang akan membantu Luffy untuk mewujudkan semua itu. Jadi walaupun Luffy adalah tokoh utama yang akan melakukan hal tersebut, tetapi dia juga akan dibantu oleh banyaknya orang-orang kuat yang berada di sisinya. Berhubung karena Oda sudah berapa kali sedikit menyinggung kata fajar, mungkin kata fajar yang Oda maksud di sini merupakan sebuah kata kiasan, yaitu ketika semua kebenaran dunia terungkap. Dan ini berhubungan dengan saat di mana Im Sama, Gorosei dan Tenryubito dapat digulingkan dari posisinya, atau digulingkan dari tahta mereka yang saat ini mereka duduki. Dan perihal tentang kejatuhan mereka juga sebelumnya sudah diprediksi, dan orang yang menyinggung hal itu adalah Doflamingo. Doflamingo sendiri meramalkan hal itu, kalau Minin tidak salah pada manga chapter 801. Dan sekarang mari kita bahas soal terkaitannya dengan matahari terbenam. Matahari terbenam adalah merupakan saat bertanda jika malam akan segera datang. Malam sendiri seringkali dikaitkan dengan kegelapan atau dikaitkan sebagai kegelapan. Dan hal itu juga sering dikaitkan dengan segala ketakutan ataupun keterburukan saat malam tiba, bahkan atau bisa juga digambarkan seperti suatu negeri yang sedang dijajah oleh kegelapan. Di dunia One Piece sendiri, matahari terbenam dikaitkan dengan suatu kiasan. Kiasan tersebut digambar dari hal-hal yang telah terjadi pada masa 900 atau 800 tahun yang lalu, di mana kerajaan kuno hancur, dan pemerintah dunia berkuasa. Dari para fans One Piece ataupun juga dari teori-teori yang beredar, banyak yang mengaitkan, jika kerajaan kuno adalah merupakan dari klan D. Dalam melawan 20 aliansi kerajaan di masa lalu, leluhur klan D itu kalah, dan kerajaan kuno pun hancur, dan masa kegelapan, atau bisa juga dianggap sebagai malam panjang yang terjadi dalam dunia One Piece itu terjadi karena dunia saat ini dikuasai oleh orang-orang jahat, seperti Im Sama, Gorosei dan Tenryubito. Dan masa yang dianggap sebagai masa kegelapan pun masih terjadi hingga saat ini, karena pemerintah dunia masih berkuasa. Maka dari itu satu-satunya cara agar masa kegelapan segera berakhir, maka pemerintah dunia harus segera digulingkan. Selain hal itu, jika kita lihat topi jerami ataupun huruf yang kita hadapkan ke bawah, itu seperti senyuman lebar, yang sangat identik dengan tawa dan perdamaian. Seperti yang kita tahu penyandang nama D yang akan mati beberapa dari mereka juga ada yang tetap tersenyum. Contohnya seperti Goldie Roger, dia tersenyum ketika dia akan mati dieksekusi. Selanjutnya S, yang tersenyum saat kematiannya, bahkan Luffy pun tersenyum, saat akan dieksekusi oleh Buggy, walaupun eksekusi itu gagal karena Luffy dibantu oleh ayahnya. Selain itu Goldie Roger juga tertawa, saat mengetahui harta legendaris One Piece. Dan kemungkinan saat Luffy mencapai di Pulau Raftel Luffy juga akan tertawa. Walaupun Luffy masih harus menyelesaikan misi yang terakhir untuk mewujudkan semua itu. Dan hal lain daripada itu, sebelum Shirohige tewas pada manga One Piece chapter 576, dia juga sempat mengatakan bahwa, pada masa depan nanti, suatu hari akan muncul seseorang yang menanggung beban sejarah ratusan tahun, dan perang yang melibatkan seluruh dunia pun akan terjadi, dan itulah hal yang ditakutkan oleh pemerintah dunia. Dan semua dari kita tentu saja juga sudah meyakini, bahwa yang akan menanggung beban ratusan tahun sepanjang sejarah dan yang akan menjadi tokoh kunci pada perang terbesar itu pun adalah Luffy.
Perang terbesar yang ditakutkan pemerintah dunia itu pun akan sama seperti yang pernah disinggung oleh Oda Sensei pada SBS volume 97. Kata Oda, perang besar sepanjang sejarah itu akan terjadi, tak lama setelah Luffy berhasil mendatangkan Fajar di negeri Wano. Dan alasan kenapa Yonko Shirohige bisa mengetahui tentang perang besar yang akan terjadi, semua itu karena pada saat itu Goldie Roger sudah memberitahunya, karena Roger sendiri juga pada waktu itu, sempat mengatakan pada Shirohige bahwa dia akan mati pada saat Roger meminta Oden untuk membantunya untuk menuju Raftel. Dan setelah pulang dari Raftel, kemungkinan Roger mengatakan tentang hal itu, dan dia memberitahu tentang inisial D dan juga memberitahu bahwa akan segera lahir Joy Boy kedua, yang tidak jauh dari lahirnya salah satu senjata kuno Poseidon, yaitu kelahiran Ratu Shirahoshi, dan orang-orang itulah yang akan mendatangkan Fajar di masa depan. Karena pada waktu era Goldie Roger Ratu Shirahoshi belum dilahirkan. Sedangkan untuk menyelesaikan semua itu dibutuhkan 3 senjata kuno dan juga banyaknya aliansi dari para penyandang nama D. Dan sekarang One Piece episode Arc Wano akan segera selesai. Dan dari situ kita lihat jika topi Luffy, atau huruf D yang jika kita hadapkan ke arah atas, bukankah hal itu akan seperti matahari terbit, dan dari kiasan matahari terbit itu ialah. Itu seperti yang sudah disinggung oleh Oda, bahwa Fajar akan segera datang di negeri tersebut, setelah Luffy berhasil mengalahkan Kaido. Dan tak lama dari itu perang besar sepanjang sejarah pun akan segera terjadi. Itulah pembahasan tentang inisial D, yang akan mendatangkan Fajar. Mengingat sekarang di mana One Piece chapter 1091 sudah mencapai pertengahan dari Arc Egghead, dan di situ pun kita akan diperlihatkan pertarungan dahsyat antara Luffy vs Admiral Kizaru, dan juga Zoro vs Rob Lucci. Mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada narasi yang kurang sesuai dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf.